Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakatis syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. La hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyil khidir Abil Abbas Baliyah bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aynama kanu masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa ila hadrati Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Budi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Burbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa jamil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati auliya ittisatil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil Ibn Syekh Soleh bin Syekh Isa Al-Malaki wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Gunawa bin Sultan Hadiwijoso bin Sultan Hadiwijoyo qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa jamil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamim bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamal ittiba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasakhata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan,
kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan tubuh kita dan batin kita, jasmani dan rohani kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, ngalap barokah, bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijogo. Semoga dengan wasilah bedah buku ini, di samping menambah wawasan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Li kulli niyatin sholihah. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan halaman 75 ya. 73. Iya. Bab kelima. Iya. Tentang diri Manusia. Kemarin kita sudah mengenal tentang hidung, rumeksa, ilmungi secara lengkap ya. Ini bab kelima membahas tentang diri manusia. Tentang diri manusia, bukan hanya filsafat barat atau alam pikiran India yang kaya dengan telaah kehidupan diri manusia. Sunan pun mengajarkan jati diri manusia kepada masyarakat. Bukan filsafat barat dari India yang mengenal tentang telaah kehidupan diri manusia. Sunan Kalijogo pun mengajarkan jati diri manusia kepada masyarakat tentang jati diri manusia, bahwa diri manusia. Seperti juga pada doa,
ajaran tentang filsafat kehidupan juga dituangkan dalam bentuk kidung. Jika filsafat lebih menitik beratkan pada wacana intelektual, tidak demikian halnya dengan ajaran kidung dari Sunan. Ajaran dalam kidung lebih difokuskan pada kehidupan nyata. Fokus pada kehidupan nyata, yaitu menjadi manusia yang waspada. Di samping eling. Sak beja-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Nah, kita tidak asing bila ada orang yang mengatakan eling dan waspada. Dari kedua kata Jawa itu hanya waspada yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Hanya kebanyakan nggak eling. Ya. Kata eling biasa diterjemahkan dengan ingat atau sadar, ingat atau sadar. Eling artinya ingat, sadar. Waspada tetap waspada. Bahasa Indonesia juga diserap pada waspada. Walaupun sebenarnya arti eling lebih luas daripada ingat atau sadar. Eling lebih luas daripada ingat atau sadar. Sedangkan waspada adalah keadaan yang senantiasa siaga. Waspada itu keadaan yang senantiasa siaga menghadapi segala sesuatu yang akan didatangkan oleh Allah kepada kita saat ini. Hari ini, di sini, siaga, selalu awas. Hidup di dunia ini sebenarnya dalam belenggu kepura-puraan. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya berada dalam belenggu kepura-puraan, etok-etok, apus, tipu daya. Seiring dengan firman Tuhan ya. Firman Allah itu dalam Al-Quran dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tak lain dan tak bukan kehidupan dunia itu adalah tipu daya. Di ayat lain permainan dan senda gurau. Jadi cari bener di dunia ya susah. Yang ada orang penuh kepura-puraan, pencitraan kalau bahasa kerennya. Makanya jangan sampai ketipu. Jangan sampai ketipu. Banyak yang palsu dunia. Allah sendiri yang menyatakan dunia itu pura-pura, main-main, senda gurau, tipu daya, mataul gurur, magrur gitu ya. Orang yang ketipu disebut magrur. Hal ini disebabkan manusia itu tidak tahu mau kemana dalam hidup ini. Manusia itu tidak tahu mau kemana hidup ini. Dalam hidup ini loh mau kemana gitu loh. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau orang pada tahu hidup ini mau kemana, ya nggak nanya. Ihdinas siratal mustaqim kan karena nggak tahu mau kemana hidup ini, dalam hidup ini mau kemana ini. Kebanyakan nggak tahu. Makanya masih ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Lalu manusia mencari pegangan. Lalu manusia cari pegangan, cekelan. Apa yang dipakai pegangan? Makanya kalau orang Jawa di rumah-rumah orang kampung ya di Jawa itu mesti ada kendi. Kendi itu artinya teken sing gede, tongkat yang besar. Apa tongkat ya? Tongkat itu alat yang jadikan pegangan supaya bisa berdiri tegak, ya keseimbangan, seimbang. Kenapa harus besar? Ya kalau nggak besar nggak kuat.
Cari pegangan yang kuat artinya. Cari pegangan hidup yang kuat, yang jelas gitu loh. Ya kan? Dikira kuat nggak taunya meleset, ya, gitu loh, takutnya begitu. Ya, jadi apa yang dipakai pegangan? Umumnya yang dipakai pegangan adalah agama atau kepercayaan, itu pegangannya. Jadi agama itu ageman, pegangan hidup, pedoman. Mau pakai pedoman apa? Gitu. Nah, agama ini banyak, kepercayaan juga banyak. Agama mengandung unsur kepercayaan, otomatis. Nah, agama itu arti iman artinya percaya. Tetapi kepercayaan belum tentu dalam bingkai agama. Kalau agama otomatis mengandung unsur kepercayaan. Kalau kepercayaan itu belum tentu dalam bingkai agama. Karena apalagi di Indonesia ini kepercayaan banyak, tapi nggak dimasukkan di dalam bingkai agama. Ini ada berapa? 4 apa 5 ini kan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya. Ada Konghucu itu udah masuk ke belum? Itu ya. Di negara-negara komunis atau bekas negara komunis banyak manusia yang tidak beragama, tetapi mereka memiliki kepercayaan. Nggak beragama tapi punya kepercayaan, punya keyakinan. Bahkan berupa tahayul. Kepercayaan yang berupa tahayul, namanya juga tahayul ya, khayalan namanya gitu. Tahayul, katanya khayal. Misalnya percaya pada nomor tertentu membawa sial. Wah, ini nomor ini bawa sial nih. Sampai sekarang di dunia masih ada. 13. Nggak mau pakai nomor 13 karena angka sial. Sampai katanya ada kamar-kamar hotel itu nomor 01, 02, 03 sampai 011, 012, 13-nya nggak ada. Gantinya 12A. Karena dia menganggap angka 13 itu angka sial. Ada kepercayaan begitu, ada. Gitu. Nah, bagaimana kalau RT 13? Siap. Ya itu masalahnya. Ini kan hal-hal kayak gitu tuh masih. Ya, dianggap membawa sial, angka tertentu membawa sial. Nomor ya. Bunyi burung tertentu pada waktu tertentu merupakan tanda akan adanya bahaya. Burung telepuk, dulu ya. Wah, ada kuntilanak. Kalau burung yang bunyinya wek, yakin ya, sesok orang mati ya. Iya, tiap hari ada orang mati. Itu tanda nyobek kain kapan katanya. Terus ada burung apa itu? Ada maling itu. Ada begitu-gitu masih ada. Dan lain-lain banyak lah yang kepercayaan begitu banyak. Termasuk hari ya kan. Jadi ada hari baik, ada hari nggak baik. Unsur utama dalam agama yang dipegangi erat-erat juga kepercayaan. Dan unsur utama dalam agama yang dipegang erat-erat juga kepercayaannya. Iman. Nggak cocok sama iman ya? Benernya, bener dipanggil. Apa yang nyariin? Mbak ada yang nyariin. Iya kan? Itu. Orang beragama lebih yakin akan masuk surga bila meyakini ajaran agamanya daripada harus beramal soleh yang dilandasi keimanan. Umumnya iman dipandang lebih utama daripada perbuatan, apalagi laku agama. Banyak yang dipandang sebelah mata, kadang dilirik pun tidak. Padahal laku agama merupakan inti dalam kehidupan beragama. Jadi perilaku agama adalah inti dalam kehidupan beragama. Jadi orang kalau melihat ini, ya lihat aja perilakunya. Kalau perilakunya baik berarti agamanya baik. Dilihat dari situ.
Laku agama merupakan penghayatan batin dalam beragama. Laku agama itu penghayatan batin dalam beragama. Jadi agama itu jangan di luarnya, tapi juga ada batinnya agama, eksistensi. Isi daripada agama itu apa? Itu yang dijadikan sikap hidup, menjadi perilaku, akhlak sama. Nah, Rasulullah membawa Islam ini, agama Islam membawa apa ya? Dalam rangka inama buistu liutamima makarimal akhlak. Gitu kan, lihat orang beragama Islamnya baik, lihat aja akhlaknya itu begitu. Syariat dalam suatu agama dibutuhkan untuk membangun komunitas, dibutuhkan syariat. Dengan syariat, ada syariat sholat berjamaah, kan ini ada komunitas. Kelihatan ini ada komunitas A, komunitas B. Oh, kalau Jumat kumpul di masjid, ini komunitas Muslim. Oh, kalau Minggu gereja ini komunitas Nasrani. Jadi kita bisa tahu. Ya, dengan kita tahu bisa saling menghormati, bisa saling menghargai. Jadi ada orang, oh enggak, kamu dia kalau Minggu ke sana emang dia orang Nasrani. Ya kita kan itu Jumat ke masjid ya emang dia orang komunitas Muslim. Jadi bisa saling menghormati gitu. Jadi nggak timbul pertikaian, keributan, macam-macam. Apalagi di dalam Islam ada ajaran lakum dinukum waliyadin. Ya itu kan dengan komunitas itu kita tahu, nggak meraba-meraba. Gitu. Nggak harus. Itu memang dia orang ini kan, masa suruh Jumatan. Kita bisa saling menghormati. Sendi pengikat dalam masyarakat agama. Dan di tingkat syariat inilah agama yang satu bisa dibedakan dari agama yang lain. Oleh syariat ini agama ini syariatnya begitu, agamanya itu dari syariat. Dengan adanya komunitas kita tahu satu sama lain, kita membedakan. Ada 3 hal yang menjadi kunci pembeda syariat agama yang satu dengan yang lain, yaitu pada tataran ritualnya. Ya ada perbedaan, perkawinan beda, ya kan? Dan kematian beda itu. Ritualnya, cara ibadahnya beda, cara perkawinannya beda. Nggak semua orang pernikahannya sama kayak kita kan. Kematian, sekarang ngurus jenazah berbeda, kita dikubur, ada yang dibakar, ya kan? Ada yang dilarung, gitu. Memang beda. Baik, ya tatanan ritual, perkawinan dan kematian. 3 unsur itu yang kelihatan mencolok gitu ya. Di 3 hal inilah hubungan manusia yang satu dengan lainnya dalam masyarakat agama tersatukan. Tuh, oh emang gini, memang Muslim jadi tersatukan. Dan dalam 3 hal inilah terbentuk paguyuban. Ada paguyuban, ada persatuan, ya kan? Itu ya dengan apa ya, syariat itu. Dengan perbedaan-perbedaannya ya. Ini persatuannya orang ini, persatuan orang ini, persatuan ini. Ya tujuannya biar saling mengenal, kan tujuan diciptakan manusia lita'arofu, berbeda-beda itu supaya saling mengenal. Kalau tahu perbedaannya kita bisa saling menghormati keberadaannya gitu, saling menghargai ya. Jadi jadi rukun, jadi bersatu, nggak berantem terus gitu. Bisa saling pengerti ya, podo menungsane. Selain kebersamaan dalam kehidupan kolektif, hidup bersama, manusia juga perlu meningkatkan kesempurnaan dirinya. Di dalam kita pembahasan kesempurnaan diri perlu dipikirkan. Di samping ada kebutuhan bersama, juga ada kebutuhan yang bersifat individual. Kita ada kebutuhan kebersamaan, ada amal yang namanya amal jama'i dalam Islam. Ada amal yang namanya amal fardi. Kalau amal pribadi ya nggak harus rame-rame. Tapi kalau memang harus dilakukan berjamaah, ya harus berjamaah, kan begitu ya. Ada banyak lah. Tuh. Ambil contoh perkawinan.
Contohnya perkawinan aja lah. Dalam bentuk ritualnya, perkawinan merupakan kebutuhan hidup bersama. Itu apa perkawinan itu ya kan? Makanya harus membentuk panitia gitu ya kan? Supaya ada pembagian tugas nggak tumpang tindih. Ini bagian nampung tamu, ini bagian pagrayu, ini bagian kebersihan, ini bagian banyak dalam perkawinan. Itu amal jama'i di saat itu. Tetapi dalam pemenuhan kebahagiaan, perkawinan merupakan kebutuhan individual. Masalah nikmatnya ora iso terus berbagi. Nggak ada pengantin baru kok. Pripun Mas Lukman ajeng derek ngincipi napa? Ora oleh. Tapi kalau waktu ini ya berjamaah kita bareng-bareng gotong royong yo rukun pas untuk pemenuhan pribadi ya ora iso. Tadi kan capeknya bareng-bareng kita. Monggo nek ajeng melok ngincipi ya repot. Naruh saham. Mesti ngantri sik. Nang kula riyen nggih. Mas Lukman mungkin nggih, sekedap kok. Sekedap kok. Ahmad pripun? Monggo nek kebagian ya. Nek keburu esuk ya sesuk neh. Angel malah repot. Gendeng. Iya. Itu contohnya. Di samping kemudian kehidupan bersama, ada juga kebutuhan dalam menunaikan kehidupan pribadi secara individu. Ada amal fardi, ada amal jama'i dalam ajaran kemerdekaan. Makanya orang sholat sendiri disebut munfarid. Nah, rame-rame namanya jamaah. Pada tingkat penyempurnaan diri inilah potensi orang yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tiap orang punya potensi masing-masing. Kalau itu disatukan kumpul kompak itu bisa macam-macam urusan bisa beres. Ya kan? Ini bisa ngelas, ini bisa nukang batu, yang ini bisa masang listrik. Enak ya kan? Bangun gotong royong bareng beres ora kangelan kurek-kurek. Itu. Dalam penyempurnaan diri ini manusia berada dalam makom-makom. Nah ini makom-makom. Tingkat-tingkat rohani, gitu ya, tingkat-tingkat rohani yang berbeda-beda. Yang makom-makom tingkat rohani yang berbeda-beda, tidak semua sama. Masing-masing jiwa memiliki kedudukan sendiri-sendiri. Masing-masing jiwa memiliki kedudukan sendiri-sendiri, sama seperti malaikat. Malaikat juga masing-masing ya. Ada yang megangin trompet, ada yang megangin. Ada yang nyabuti nyawa, gaduh-gaduh orang di depan. Nah, yang bayi-bayi rezeki, ada yang menyampaikan wahyu, ya kan? Ada yang nungguin neraka, ada itu. Ini pecah nungguin neraka ini. Panas sudah. Tapi yang swarga terus ini buat dina ini adalah widodari barang ini. Malaikat ada masing-masing. Itu nanti disebutkan di Quran surat 37 ya. Dilihat itu bentuknya. Di Al-Quran surat ke-37 ayat 164. Bedanya malaikat tidak hidup bersandang jasmani. Ya bedanya manusia dan malaikat, ya malaikat itu nggak bersandang jasmani, sehingga tidak membutuhkan keperluan jasmani. Makanya malaikat nggak kawin. Orang jasmani ini ya. Nah, kawin kan membutuhkan apa? Farji. Membutuhkan zakar. Dia nggak ada jasmaninya. Zakarnya rano oleh kawin piye. Nah, makanya ya terus nggak dikasih nafsu, ya kan? Itu dia punya rohani. Tidak bersandang jasmani. Kalau kita rohaninya bersandang jasmani. Tidak mengemban tugas hidup di bumi. Malaikat tidak mengemban tugas hidup di bumi.
ada alamnya sendiri. Diri. Nah ini yang harus kita ini nanti, ada alamnya sendiri. Sedangkan setiap manusia yang hidup di bumi ini mengemban tugas kekhalifahan atau perwakilan, khalifah itu perwakilan, wakil. Sebagian orang memperoleh posisi yang lebih tinggi daripada yang lainnya, jadi nggak sama. Orang kabeh jadi kiai, orang kabeh jadi ustadz, orang kabeh jadi presiden, kabeh pengen jadi presiden terus itu presiden kabeh, pada presiden satu aja. Gitu. Nggak usah menjadi presiden semua, gantian lah gantian. Oh tipe wayai ya jadi, rasa ribut. Nah, Sunan Kalijaga mengajak kita untuk memahami perjalanan hidup dan posisi kita dalam hidup ini. Ya, memahami perjalanan hidup dan posisi kita dalam hidup ini. Perjalanan hidup kita ini dari mana mau kemana? Ya gitu. Kemudian posisi kita dalam hidup ini apa? Itu harus dipahami posisinya masing-masing. Tujuan kayaknya sama, kan gitu ya. Walaupun mungkin ada yang berpikir tujuannya beda, nah, itu masalah ada yang beda. Jadi untuk apa gitu ya? Posisi kita dalam hidup ini untuk apa? Agar kita bisa menerima tugas atau kodrat hidup yang telah kita setujui dengan sukarela. Jadi kodrat hidup yang telah kita setujui dengan sukarela. Jadi ada kodrat ya Allah. Kodratnya itu jadi manusia dalam rangka ini ya, itu diterima dengan sukarela. Mengemban tugas dengan legowo. Mengemban tugas itu dengan legowo, nek ora legowo kaya ora usah. Ngono lho. Enggak malah rusak kabeh. Dengan legowo. Artinya dengan hati yang lapang, jangan sumpek. Wah, lalu bagaimana ini gitu kan? Wah, kalau gitu gimana ini? Di zaman modern kok diajak berkelenek ria, berkelenek ria, ya deh. Zaman modern kok berkelenek ria? Apa nggak mundur ke zaman manusia primitif yang penuh mitologi? Banyak mitos, dan modern masih main mitos. Nah, ini pertanyaan yang timbul. Apa yang diajarkan Sunan Kalijaga tidak lekang oleh zaman? Jadi diajarkan Sunan Kalijaga itu tidak lekang oleh zaman. Ya, lalu apa? Bisa diamalkan dalam setiap zaman. Bisa. Dan mempelajari serta memahami hal-hal yang bersifat kerohanian tidaklah bermakna klenik. Mempelajari hal-hal yang bersifat kerohanian itu bukan klenik. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Masalah kerohanian klenik. Oh, iya nih. Islam juga mengajarkan tentang kerohanian. Makanya ada santapan rohani, ada siraman rohani. Terlepas itu makanannya bisa dimakan rohani apa tidak gitu. Yang diterima makanan rohani apa tidak. Terus yang disiram itu yang disiram rohaninya apa tidak kan gitu. Yang siram lambene yang menggaruk kopi cukup. Nah itu kan. Cuma nyiram lambemu siram nganggo kopi, ben ra ngantuk, ngono ya. Siraman rohani ya rohani ini. Itu sebetulnya. Apa sih klenik itu lah gitu loh. Klenik itu apa sebetulnya? Jangan salah paham ya. Klenik bukan hasil otak-atik matuk. Klenik itu bukan hasil otak-atik, bukan otak-atik matuk, gitu ya. Bukan sesuatu yang dikarang-karang, lalu cocok masuk logika gitu ya. Sesuai nalar itu. Klenik tidak demikian. Selama ini anggapan orang tentang klenik itu adalah kaprah. Klenik itu, pokoknya kaprah, walaupun salah yang penting kaprah. Namanya banyak yang salah, kaprah, karena salah paham.
suatu kesalahan tetapi sudah dianggap sebagai hal yang lazim. Yang namanya salah kaprah. Yang tidak dipandang salah lagi. Salah tapi nggak dipandang salah. Kata klenik ada di dalam kultur Jawa. Klenik itu. Klenik ada di dalam bahasa Jawa. Arti yang sebenarnya ialah sesuatu yang tersembunyi. Itu klenik itu. Wong yang ngomongnya klenik itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi. Maknanya klenik itu. Arti klenik itu ada sesuatu yang tersembunyi. Hal yang dirahasiakan untuk umum. Hal yang dirahasiakan untuk umum. Ini makanya ngomongnya ya klenik. Orang fair, orang terang-terangan. Dalam kultur Jawa ada ilmu yang disebut ilmu tua, yaitu ilmu yang diajarkan kepada mereka yang sudah matang dalam kesadarannya. Itu namanya ilmu tua. Orang ini kesadarannya udah matang apa belum? Mungkin enggak nih. Kalau dikasih ilmu seperti ini, gitu, dikasih pengetahuan ini, nalare iso nampa apa ora, yang gitu ya. Yang sudah matang kesadarannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak disalahgunakan. Orang kalau belum matang itu nggak menyalahgunakan, apalagi masih muda-muda ya, darahnya masih muda. Mana ada nyanyi darah muda, darahnya para remaja, gitu ya. Itu waktunya nanti disalahgunakan. Jadi biar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Itu diplesetin. Ilmu yang demikian ini namanya klenik. Ilmu yang dirahasiakan. Dalam budaya Jawa dikenal ada 3 macam ilmu, yaitu ada ilmu katon. Katon itu kelihatan, ya, pas nyata. Ada ilmu karang, ya, nggak kelihatan tapi dikarang karang. Ilmu hasil karangan. Dan ada ilmu klenik. Ilmu katon, ilmu karang, ilmu klenik. Ilmu klenik itu ilmu yang sudah tapi disembunyikan, tidak disampaikan sembarangan, enggak kepada sembarangan orang. Lagi dilihat dulu kematangannya dalam kesadaran gitu. Ya takutnya apa ya tadi disalahgunakan, disalahartikan gitu ya. Biasanya terus untuk kepentingan macam-macam itu loh. Itu kadang-kadang timbul dipakai untuk alat penipuan segala macam, itu kan hal gitu kan ya, jangan gitu. Ilmu katon adalah pengetahuan yang diperoleh dari hasil persepsi indera. Jadi nyata. Jadi ilmu yang disampaikan berdasarkan pengalaman. Dia lihat, dia menyaksikan, dia tahu yang sebenarnya, bukan katanya, tapi nyatanya gitu. Makanya kalau menilai benar itu dari nyatanya, bukan katanya. Kalau katanya itu butuh penelitian, masih teliti dulu kebenarannya, benar enggak, kata siapa kan gitu. Berat itu ya, itu ya, ilmu katon. Katon artinya dapat dilihat. Katon itu sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, bisa disaksikan atau visible. Berbagai macam pengetahuan teknik termasuk dalam ilmu katon. Teknik itu elektronik itu ilmu katon. Biar kecil-kecil gitu katon bisa dipraktekkan, bisa diajarkan melalui praktek. Teknik membuat rumah itu ilmu katon. Ya. Teknik bertani, teknik permesinan itu. Saya kalau menjelaskan tentang pengalaman itu benar. Saya bisa nyontohin dan saya bisa meraktekkan. Karena apa? Saya sudah menyaksikan ilmu katon, kasunyatan, bukan ngarang-ngarang, ya kan? Ngarang-ngarang, dia ngarang, dia cari di Google, taruh, golek nih, oleh kok YouTube, didekem nih, ayo hasil share, lu kayak padahal dia sendiri nggak ngerti aslinya.
Cuman punya kepentingan untuk orang lain gitu, yang nggak tahu apa yang diharap. Nah, mestinya sesuatu input itu dijadikan bahan proses berpikir, kemudian diamati supaya kita mengerti apa yang sedang kita pikirkan. Udah paham baru eksekusi, dipraktekkan bener apa orang. Karena emang apik ya berarti apik, nek bener berarti bener, hasilnya emang bisa diterapkan, baru dijadikan pedoman. Nah, kalau belum udah ngotot nggak karuan, dia sendiri belum ngerti, belum paham. Kalau bahasa Pak Tarso, magel Pak, ngono kae ya magel, singkong magel, barang magel itu kan repot, nggak dimakan. Merasa udah dimasak, dimakan bikin kentut melulu, itu singkong magel namanya ya. Singkong magel, jagung magel ya, orang ngerti lah ya. Ubi magel banyak. Teknik kelistrikan, ini kan ilmu katon ya, teknik listrik bisa dipelajari. Teknik elektronika dan lain-lainnya ada di dalam lingkup ilmu katon. Nah, ilmu karang malah termasuk istilah yang kurang mujur. Ilmu karang itu istilah yang kurang mujur, ya kan? Kurang mujurnya apa? Sebagian orang menganggap bahwa ilmu karang itu tergolong ilmu yang menyesatkan katanya. Pandangan sesat ini terjadi karena ilmu karang dipandang sebagai hasil mengarang saja, hasil karangan. Itulah. Sehingga ilmu sihir, santet dan lain-lainnya itu dimasukkan dalam wilayah ilmu karang. Sihir, ya kasus nyatanya angel yang boleh. Santet kayak apa, sihir kayak apa, boleh ngarang. Padahal ilmu karang itu merupakan hasil karya dari pengarangan, simbol dan namanya dikarang. Karena sebelumnya tidak ada ilmu-ilmu seperti matematika, bahasa, fisika dan lain-lainnya dikategorikan dalam ilmu karang. Enggak ada. Simbol tambah, kan ada simbolnya. Kalau simbolnya silang ini tambah, lurus ini glosor kurang, bagi titik 2, kali ping, yang orang Jawa itu udah ping, menelan. Kalau poron, kalau sudol, itu guys, itu kan simbol itu, simbol penambahan, simbol perkalian, simbol bagi-bagian, simbol pengurangan. Nah, itu ilmu karang. Itu tambah, kurang, bagi, kali dan lain-lainnya yang ada di matematika. Itu hasil karangan yang akhirnya disepakati oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan matematika. Sebelum ada matematika itu ada ilmu hitung, ada aljabar dan sejenisnya. Kalau saya masih menangi ya pelajaran cakap berhitung, kemudian ilmu aljabar, ada ilmu ukur ada ilmu ukur sudut, ada ilmu ukur ruang, gitu kan, ada ilmu ukur bidang, itu karangan semua. Itu isinya simbol-simbol yang dikarang. Itu ya tak ada lambang-lambangnya, harus dikarang dulu lambangnya dan disampaikan kepada orang lain. Ya kan nggak ada lambangnya aslinya, dikarang dulu lambangnya apa nih, kalau gini lambangnya apa gitu. Kalau garis tengah itu lambangnya apa, ya kan, kayak bulat kemudian di strip gitu, garis tengah berapa mili ya tengahnya, thread gitu. Ada lambang-lambang yang dikarang, kemudian disepakati, kemudian baru disampaikan kepada orang lain. Itu namanya ilmu karang. Lalu apa ilmu klinik itu? Ilmu klinik itu pengetahuan yang menjelaskan hal-hal yang gaib. Nah, cerita-cerita yang gaib itu namanya klinik. Kalau kita cerita malaikat itu ya klinik, cerita ruh misalnya, itu di alam arwah itu klinik namanya.
Klenik itu ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal yang sifatnya goib. Di dalam Al-Quran tetap kita harus yakin ada yang goib. Alladzina yu'minuna bil goib. Nah, ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal yang goib itu namanya klenik dalam bahasa Jawa. Jadi 3 itu. Klenik. Tuh, menjelaskan hal-hal yang goib. Hal-hal yang sifatnya tersembunyi. Setan gitu ya. Wilayahnya wilayah misteri, makanya disebutnya misterius orang yang gila gitu. Salah satu ilmu atau pengetahuan yang ada di wilayah klenik adalah agama. Agama itu banyak yang masuk dalam wilayah klenik. Ya, cara tentang malaikat, ini kan siksa kubur, nggak katon dan nggak bisa dikarang-karang, bukan ilmu karang. Ini menerangkan tentang hal-hal yang bersifat goib. Itu. Banyak hal dalam agama yang tidak dapat diuji kebenarannya, harus diverifikasi. Gimana ngujinya? Orang ketemu malaikatnya ngujinya gimana? Kebenarannya hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menempuh ilmu ma'rifat. Tuh yang bisa. Bagi orang awam kebenaran agama cukup diyakini. Udah yakin aja yang penting kamu. Walaupun ujung-ujungnya dihapusi bareng kayaknya. Mesti wah tak amal lo yang jebul ngono kae ya. Penting yakin aja udah. Namanya yang awam. Ini klenik namanya. Amalin aja lawan Naria yang 4.444 nanti kamu dapat bisnis miliaran untungnya gitu ya. Dua amal lo sampai setahun lo ora tembus-tembus gitu. Oh dari ini dukune ora mandi kayak macam-macam lewat awam ini. Butuhnya yakin aja. Ini klenik namanya ya. Jangan salah terima. Ini tidak berarti agama menyesatkan orang, tidak demikian. Hal-hal yang bersifat klenik pun dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk mendorong manusia ke dunia gelap. Banyak orang yang salah anggapan klenik disamakan dengan upaya mengarang-arang agar cocok hasilnya. Orang yang menganggap klenik sebagai otak-atik matuk, maka dia dapat disamakan dengan Mark yang menganggap agama sebagai candu. Sungguh naif bila kita tidak memahami suatu ilmu, lalu ilmu itu kita golongkan ke dalam takhayul atau klenik yang selama ini dipahami oleh banyak orang, yaitu otak-atik matuk. Bukan klenik, bukan gitu. Jangan salah paham. Kembali pada penerimaan kodrat. Sebenarnya kebahagiaan hidup kita ini tergantung pada sejauh mana kita dapat menerima diri kita. Sejauh mana kita dapat menerima diri kita ini, apa adanya. Ya. Menerima kodrat bukan berarti menjadi manusia pasif. Menerima kodrat dan bertindak pasif tidaklah sama. Keduanya berbeda. Menerima kodrat berarti menyadari sepenuhnya siapa dan apa diri kita. Menyadari sepenuhnya ya siapa dan apa diri kita. Sedangkan bertindak pasif berarti tidak mau atau enggan berikhtiar dalam menjalankan tugas hidup kita sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi ini. Justru menyalahi kodrat. Yang berarti menerima kodrat kita. Dengan suka hati menyambut qadha dan qadar yang ada pada diri kita. Itu. Dengan suka hati menyambut qadha dan qadar yang ada pada diri kita. Itu namanya qadha bi ridho bi qadha ilah. Itu termasuk ketaatan yang bersifat batiniah. Ridho bi qadha ilah itu taat yang paling tinggi di dalam ketaatan batiniah. Taat itu ada taat dohir, ada taat batin. Maksiat juga ada maksiat dohir,
ada maksiat batin. Itu yang kadang nggak dipahami orang. Itu dalam bahasa gaul kita bisa menerima takdir dan nasib kita. Menerima takdir dan nasib. Menerima kodrat bukan berarti menjadi manusia pasif. Menerima kodrat dan bertindak pasif tidaklah sama. Keduanya berbeda. Menerima kodrat berarti menyadari sepenuhnya siapa dan apa diri kita. Menerima kodrat, siapa dan apa diri kita. Sedangkan bertindak pasif berarti tidak mau tahu, tidak mau atau enggan berikhtiar dalam menjalankan tugas hidup kita sebagai khalifah. Nggak mau berikhtiar, nggak ada upayanya, nggak punya sikap, gitu loh, nggak bersikap. Nah, sebagai wakil Tuhan di bumi ini justru menyalahi kodrat. Wis ngerti kok nggak bersikap, berarti nyalahi kodrat. Tidak mau menerima kodrat sebagai manusia kita. Manusia itu apa? Nah, titahe Gusti Allah yang harus menjalankan kodrat dan ridhonya Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kira-kira gitu ya. Sampai di sini barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan atau nanti ditanyakan, nanti sambil ngopi-ngopi ya. Ya, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang, minggu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim, qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Barangkali ada hal yang ditanyakan, didiskusikan, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.